Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Blang demblang demblang. Udah. Kebanyakan kapur. Namanya juga guru kampung, lu modal apa sih? Ah udah. Lu ngapain sih? Bikin opening, Bang. Maksudnya? Opening, Bang. Opening apaan? Opening guru Guru kampung. kampung. Ah, nggak kompak lagi. Apa sih? Opening, Bang. Opening apaan sih? Guru kampung. Udah, Boy. Ada insiden ya? Yang sudah tai kucing. Siapa yang nginjak siapa? Kucingnya saya berak sembarangan. Suwe, bener. Bukan berak tadi dia diserang. Memegan jadinya. Memegan. Apa memegan aman tuh bahasa lu? Memegan. Memegan itu ketika orang takut banget, Bang. Gak bisa ngapa-ngapain tuh memegan tuh. Kaget Bukan ya? ngapa-ngapa. Kaget. Puk. Oh. Keluar tai. Oh, tai muda itu dia. Tai muda. Segala tai ada tai muda, ada tai tua. Kucing, iya. Anjay. Kucing ya, jadi kucing ya. Iya. Yang kuat ya. Bang. Ya. Kan minggu lalu kita bahas pendidikan. Hmm. Udah jelas tuh pendidikan tuh apaan. Ya, lu bilang tadi nggak cuma di sekolah, di rumah Ya, juga ya, ada, ya, pendidikan. di lingkungan. Nah, terus tadi lu lempar lagi tuh. Sekolah itu candu. Nah, Ngeri. ngeri nih, Boy. Kita kerja di sekolah nih, Boy. Tunggu. Candu itu tempat rumah lu kan, daerah rumah lu? Gandul. Oh, Gandul. Jauh ya? Anjing gimana sih main plesetan? Garing banget. Garing banget. Gandul sama gandul beda. Beda candu sama gandul. Iya, bukan candu itu yang di Jogja itu mah. Itu candi, Boy. Oh, candi. Ngeri. Ya gimana? Sekolah tuh candu. Nah, Lah, candu itu kalau nggak salah rocker dah dia. Itu Candil, Bang. Candil. Oh, candil. gila ya. Iya. Gak kelar-kelar itu pasti. Ya satu episode gini aja udah. Jadi ngomongin Iya. candu. Nah, berarti maksudnya apa tuh, Bang? Tuh, gue penasaran tuh, sekolah tuh candu gimana? Jangan-jangan gue juga merasakan hal yang sama tapi dengan istilah yang berbeda. Gimana, Bang? Candu ya. Mungkin yang dimaksud dengan candu itu apa ya? Yang tidak sesuai dengan harapan, sesuai dengan harapan pendidikan. Kan kalau di banyak ya sekarang, gue pernah baca itu bahkan kayak gini. Gue baca bukunya si Paulo. Malini. Bukan, malah di main Paulo. bola. Main bola. Itu dari Prancis atau pendidikan, siapa namanya? Nggak lupa lah, pokoknya itulah. Ya. Ntar kita cari ya, Paulo. nggak ada di sini Iya, nanti. Paulo. Tugas saya ambil itu. Iya kan? Dia mengatakan Bisa. bahwa pendidikan itu, sekolah itu hanya menjadikan orang seperti robot. Ya kan? Oke. Ya, gua ngambil dari situ Orang aja. jadi robot. Ya, Satu. artinya kadang-kadang kita ditanya, kalau udah besar menjadi apa? Padahal kan sekolah kan tidak mencetak menjadi orang yang bekerja. Jadi pekerja, gitu, sorry, bukan bekerja, pekerja. Nah, mungkin yang dimaksud dengan sekolah candu itu ya seperti itu, mencetak manusia-manusia bukan yang benar-benar seorang pendidikan. Bukan memanusiakan manusia gitu. Makanya si Tapi Paulo- manusia diciptakan jadi Ya kan? robot. Ah, Orang yang patuh gitu. iya. Nurut, seragam. Bahasa Disiplin. candu sendiri ki. Nah, Bahasa candu sendiri kan nagih. Berarti Iya. sekolah nagih dong. Ya nagih karena jadi semacam kayak apa ya? Kalau gue mencoba mendefinisikan, ini gue belum pernah baca ya bukunya. Jadi kalau dibilang sekolah itu candu, jadi kayak orang mendefinisikan sekolah itu ya jadi wajib, suatu keharusan yang bikin orang lagi dan lagi harus sekolah gitu. ya karena ujung-ujungnya kalau bicara sekolahan ya kan kita kan bicara secari kertas. Iya, maksud gua kan ada orang berbeda, ada tujuannya memang. Lu ngapain sih sekolah SD? Supaya bisa lanjut SMP. Supaya bisa masuk SMP butuh apa? Butuh ijazah. Dari SMP mau ke SMA, supaya bisa sekolah di SMA, gua butuh ijazah Ijazah SMP. SMP. Jadi ada sebuah keharusan yang mungkin jadi candu yang berulang-ulang, orang kepengen lagi, Revolusi, Representasi. repetisi. repetisi, kalau Iya. reproduksi mah biologi, Boy. Iya, reproduksi boy. Iya. Nah, jadi Ya. Jadi menurut ini masih versi gua sebetulnya Iya, kalau iya. mencoba menerjemahkan tadi yang lu bilang sekolah itu candu. Jadi orang jadi kayak ngerasa kalau nggak sekolah tidak berpendidikan. Iya. Itu poin penting menurut gua.
Jadi selama ini berarti pendidikan cuma ada di sekolah, padahal kan minggu lalu kita udah bahas sama lu juga bilang bahwa pendidikan itu nggak harus di sekolah, di rumah ada pendidikan, di lingkungan ada pendidikan. Nah, kenapa kemudian pendidikannya di sekolah jadi wajib? Nah tadi ada secari kertas gitu loh. Tidak memerdekakan manusia. Bukan sekolah merdeka, iya. bukan sekolah merdeka. Memanusiakan manusia. Iya. Ya kan konsep pendidikan sendiri kan luas gitu. Iya. Sekolah sendiri ada di dalam pendidikan. Berarti Bagian dari pendidikan gitu Iya. sekolah itu. Jadi sekolah Instansi bagian dari pendidikan. Jadi pendidikan ini paling besar ya. Iya. Paling besar, Nah. dalamnya ada sekolah, Ada rumah. ada rumah, Lingkungan. ada lingkungan, masyarakat, Iya. negara, segala macam ya, Iya. komunitas gitu ya. Iya. Nah, Itu dia. kenapa sampai sekolah dibilang candu tadi? Karena ada keharusan. Iya, sekarang Orang gimana? muncul jadi ada stigma tadi, kalau lu nggak sekolah lu nggak berpendidikan. Iya, gua kan kagak makan bangku sekolah. Ya emang nggak makan bangku sekolah, siapa juga makan bangku sekolah. Iya, gua makan nasi iya. Tapi memang ya Jujur Bang, jujur. Iya. lagi-lagi kalau kita melamar pekerjaan, dilihat ijazah kita dan sebagainya. Tapi kan sebetulnya bukan ijazah juga sih, dilihat ada skill kan gitu kan. Karena kita ujungnya targetnya adalah mau kerja bang, Ya. jadi butuh ijazah. Nah, Ketika kita butuh ijazah itu didapatkan di sekolah. makanya jadi akhirnya sekolah nanti kalau sudah besar menjadi apa? Nah, padahal sebetulnya mulai sekarang kan mulai banyak perusahaan yang kemudian tidak menanyakan ijazah. Kayak perusahaan-perusahaan teknologi itu bahkan mereka nggak nanyain jasa S3 berapa, S3 mana, S1 mana, Menurut enggak. mana nilainya berapa? Ya enggak ada. Yang penting lu punya skill lu apa? Lu bisa coding. Nah, banyak orang-orang jago coding itu nggak dapet di sekolahan, Bung. Bahkan mungkin dia sarjana pertanian malah. Atau mungkin dia cuma jebolan SMA atau SMK, mungkin nggak lulus. Mungkin nggak sekolah sama sekali. Mungkin nggak sekolah sama sekali, cuma dia punya kemampuan literasi yang hebat, Ya, Dia dan belajar belajar sendiri. online. jago coding. Makanya gua setuju dengan istilah guru merdeka dengan komunitas guru kampus guru Cikal itu. Setuju, artinya guru merdeka ya artinya guru Semua adalah guru, iya, semua guru, murid. semua guru, semua murid. Itu gue setuju. Nah, tapi konteksnya, Itu merdeka belajar kali. Iya. iya, nggak Mereka gini. belajar. Benar tadi dibilang semua orang bisa jadi guru, semua orang bisa jadi murid. Iya, dia Dan saling ini berbagi switch-nya, dong. Iya, switch-nya iya dong. bisa hitungan per second, men. Iya. Di kelas pun sama ya bang ya, Bisa, kita iya. kita ngajar gitu ya. Kadang-kadang kita nemu celetukan murid-murid yang kita Iya. nggak paham Betul. dan, wih gila, bener juga nih anak murid gitu kan. Iya. Kayak gitu boy. Ya tadi semua guru, jadi nggak, ini bukan hierarki yang kemudian jadi saklek. Atas ke bawah. Bukan, ini Tapi hierarki yang iya, lebih ke setara. equal, sama. Iya, gitu. iya sama. Ya, tapi kan pada intinya itu adalah pengendalian diri. Ego. Iya, Tapi nggak iya. juga. Artinya kalau kita mau berpikiran terbuka, kita mau merendah, ya kan? Ya kita harus bisa menerima itu, gitu. Tuh. Jangan merasa kita wah gua guru, wah harus segala-galanya. Nah. Ya, juga. Nah, itu sebelum masuk ke situ kita ngomongin tadi, balik ke candu lagi tadi. Iya. Bahwa sekolah diciptakan untuk mencetak tenaga kerja. Nah, Pesanannya siapa nih tenaga kerja? Pesanannya para perusahaan. Siapa nih para perusahaan? Para pemilik modal. Ya. Jadi sistemnya sistem kapitalis, Bang. ya. Berarti yang disebut candu itu mungkin pesanan nasi kapitalis dong, ya? Ya, jadi orang dibikin mabok bahwa lu harus patuh, Iya. lu harus disiplin. Sistem. Kalau lu nggak disiplin berarti lu nggak bisa kerja. Padahal belum tentu. Coba itu kepada coding, pada Sekarang programmer. jago-jago lu banyak loh. Bayangin bang, kerjanya tengah malam, Iya. siang dia pada tidur. Iya tahu. Ya gitu kan kebalikan. Kalau orang kan biasanya kerja pagi, malam tidur. Iya, maksud gue gini, orang-orang kreatif itu tidak bisa, mungkin tetap ada deadline. Iya, tapi Tapi orang-orang kreatif itu tidak diikat sama Iya. jam kerja. Nah, sedangkan pada perusahaan itu, perusahaan yang pada waktu itu punya modal, pengen jam kerja karyawan Jam kerjanya itu 7 sampai 4 fix. gitu. Ya kan? Tapi itu kembali lagi kan ada tipe-tipe manusia juga, kayak ada yang orangnya suka bangun pagi, ada yang emang nggak bisa, otaknya nggak fungsional di pagi hari kan gitu. Ya, artinya mungkin gini ya, disebut yang gua kembali lagi ke candu ya, sistem itu yang harus berubah. Sudah kucing. Iya. Anjay. Iya. Jadi ngomongin candu tadi betul Iya, bang, lu iya. bang. Nah. Jadi orang dipaksa untuk kemudian
mabok, jadi nggak tahu arah. Ya. Nggak tahu arah dia mau bagaimana setelah nanti dia dewasa. Kan saat ini emang selalu dicekokin kan? Ya dia hanya tahu bahwa ini loh, lu jam sekian ada di sini, Iya. ngerjain Robot ini, dong. fokus ini. Ya, robot dong. Ya, jadi robot ya bener. Nah tapi kan prosesnya adalah kenapa berulang? Ya. Karena orang butuh itu. Karena gini nih, kalau menurut gue tuh semua sistem yang ada di situ adalah candu, Ki. Bahkan sampai pengajarnya, ya kan? Pengajarnya kan juga materi gue harus ajarin ini, keluar dari konteks gue salah. Iya. Dalam anggapan mereka loh, Hmm. ya kan? Anak didiknya juga kan, gue ngerjain ini, terus gue keluar dari metode ini gue salah. Nah itu kejadian juga tuh. Ya kan? Itu adalah sebuah sistem yang Iya, itu pernah kejadian itu. yang terintegrasi, salahnya maksudnya. Anak gua waktu kelas 2 SD kan lagi seneng-senengnya tuh dia belajar astrologi, belajar langit, angkasa, luar angkasa. Iya. Suatu hari ada gerhana matahari tuh. Anak gua excited banget nih ngeliat gerhana matahari, gua siapin film mati tuh, film basi yang belum pakai buat ngeliat tuh kan. Ah, Dia ngeliat tuh diem ada kali 10 menit ngeliat tuh. Kelihatan emang, kelihatan. Kelihatan. Ah. Dan proses dia dari mulai setengah gitu kan jelas kan. iya. Selesai gerhana matahari, dia langsung buka laptop, dicari tuh browsing eclipse, gerhana cari dalam sekian jam kemudian ketika kita lagi makan bareng-bareng dia ngejelasin, bang, jadi eclipse itu apa bang? Gerhana, jadi gerhana gini ya, gue belum pernah jelasin. Gerhana itu adalah ketika apa namanya bayangan bulan, gerhana matahari, bayangan bulan nutupin matahari ya katanya. Kan secara konsep dia udah ngerti itu. Ya. Ah. Wow, terus dia pamer sama gurunya di sekolah, diomelin. Kenapa? Belum waktunya belajar itu katanya. Loh, Itu kan berarti gimana tuh ya? Kayak gitu. Diomelin boy. terbatas ini ya. Diomelin karena itu masih kelas 2, belum belajar itu. Nah kemarin ujian praktek, dia suruh gambar diagram gerhana matahari. Seneng dia. Ternyata tujuan kelas 6 banget. Dia Enggak, bisa. artinya gini, memang kembali lagi. Ya itu akhirnya kembali ke apa yang disebut dengan sekolah candu ya itu mungkin. Orang dilarang untuk lompat, Iya, dilarang untuk sesuai dengan explore, sebetulnya kan harus eksplorasi. eksplorasi. Ternyata Yang dikatakan guru merdeka belajar, Iya. merdeka belajar artinya diberi kebebasan, tapi Iya. tetap ada koridornya, Koridornya, betul. ada koridornya, diarahkan lah. Ya itulah salah satu kata astrofisik juga kan, si Carl Sagan kan dia bilang manusia itu adalah pengeksplor alam semesta. Iya dong. Jangan cuma stuck dalam satu daerah aja gitu Bentar, loh. gue batuk dulu. Iya. Terus Nah jadi begitu, jadi ini yang gue bilang candu bahwa guru adalah otoritas di mana semua murid harus patuh sama guru. Nah untuk rubah itu gimana mungkin? Untuk rubah si stigma itu? tunggu, sebelum sejauh itu berarti ini ada kaitannya dong sama otoritas. Tadi lu bilang otoritas nih, guru sebagai otoritas. Iya. Berarti dalam sistem sekolah itu kita diajarkan sistem bernegara sebenarnya. Iya, sistem gini. Guru itu adalah pemerintah kecil. Iya nih, gua kayak kayak kucing juga nih gua. Kayak lu nginjek bang. Nggak tahu, tuh. Udah mandi habis ini mandi. Udah mandi habis ini mandi. Ah, Gimana noh? Nggak tahu nih gua. bang malu. Udah tahan dulu dah. Bertahan tangan dikit lagi nih. Apa gini gua kena tai kali? Ngendus mulus tadi. Gimana coba? Jadi gara-gara gue nyium kaki jadi nyium semua jadinya. Jadi gitu. Jadi ya tadi gue bilang jadi pemerintah kecil di mana semua Berarti nggak murid merdeka dong? harus Berarti nggak ikut merdeka dong? apa yang di guru katakan. Iya, berarti balik lagi nggak manusia merdeka dong lagi ini. Nah, ini akan jadi bumerang juga sebetulnya kalau kita bilang manusia merdeka. Merdeka belajar. Iya. Kalau kita merdeka kan kita sekolah juga salah satunya adalah mengajarkan anak untuk bisa ikut aturan. Ada aturan itu kan Belajar. di mana bumi dipijak, Nah, di situ langit junjung. dijunjung. Bahwa anak-anak mesti ngerti bahwa di setiap tempat tuh ada aturan berbeda. Iya. Betul. Nah, Itu tapi masih masuk lah. ini overwhelming nih ketika dibilang bahwa lu harus patuh sama guru nggak bisa salah gitu. Ini yang mesti diubah gitu. Paradigma itu kan. Paradigma Iya. guru nggak bisa Sedangkan salah. Paradigma fungsi banyak. guru sendiri kan adalah sebagai fasilitator sebenarnya. Guru contoh.
Iya, dan memfasilitasi dari tiru. juga. Iya. Memfasilitasi si Jadi murid. ketika si murid bisa udah nyampe satu titik pencapaian tertentu, bukan kemudian di blok, tapi oh iya gimana lagi nih? Bang tahu dari mana? Kok bisa begitu ya? Bisa dengan pertanyaan-pertanyaan yang Berarti kembali lagi ke konsep awal kita bicarakan. Iya. Prosesnya, makanya gue bilang ini si tema tentang si guru candu ini masih sekolah candu, Pak. sekolah candu itu masih ada keterkaitan dengan yang tema-tema sebelumnya kita bahas. Pendidikan Iya. itu apaan? Iya. Nah, memang jadinya cuma buat transfer ilmu, padahal kita kan kalau kita ngajar kan merangsang, menstimulus rasa ingin tahu anak sehingga anak bisa mencari sendiri, Betul. self regulator tadi, Iya, betul. self regulator learning. Jadi anak-anak bisa ngatur, oh ketika dia ngeliat anak, wah menarik nih, ini kenapa sih nih? Ini kan curious, dia Nah, pengen gimana tahu tuh. supaya dia ada keinginan menarik sehingga ada keingintahuan. Nah, banyak kan anak tuh buka laptop, di googling tuh sama dia sendiri, gak gue ajarin. Iya, itu kan balik lagi ke minat dari si anak yang difasilitasi oleh si guru harusnya. Ya kan? Belajar itu adalah harusnya memfasilitasi apa yang anak ini punya potensi untuk potensi itu dikembangkan. Berarti kan kembali lagi Ya. ke si SDM-nya lagi deh. Iya, makanya tadi SDM kan dan sistemnya. Kalau pas gue bilang tadi masalah project based learning itu kan mengembangkan potensi si anak sebenarnya kan. Misalnya anaknya senang astrologi, gitu, astronomi misalnya. Iya. Jadi kita Apapun nanti misalnya di bidang-bidang seperti itulah Betul, pertanian ya. ya, pertanian di Pulau Jawa ada beberapa tempat yang memang benar sektornya pertanian, misalnya jagung ya jagung gitu kan. Iya. Kalau untuk yang astrologi kan udah ada kita di NTT Iya. masalah pengamatan bintang segala Iya. macam, nanti dikhususkan di sana gitu loh, karena yang mau belajar full di sana gitu kan. Jadi meminat fasilitasi anak. si anak arahnya mau kemana? Iya. Bukan dimatiin. Nah, jadinya sekarang Tapi masih relevan nggak, artinya masih bahwa bukan relevan arti dalam kategori positif bahwa sekolah itu candu saat ini. di beberapa sekolah umum negeri maksudnya, Dia nggak mesti negeri ya. iya, itu di juga beberapa sekolah umum yang kalau menjas- levelnya di bawah. Kalau menjas nih. terus Negeri dia juga akan banyak nanti- yang bagus kok Iya. bangunannya. Iya, bangunan. Itu kan bagian Dari infrastruktur. dari infrastruktur. Jadi memang kalau dibilang relevan masih banyak yang guru seperti itu, masih banyak, Pak. Khususnya di sekolah-sekolah yang rasio guru muridnya tinggi sekali. Rasio muridnya misalnya satu guru megang 40 anak, Oh, itu masih ada. satu guru megang 30 anak. Ya, Kan karena nggak yang bagus. Dan itu dicari. memang caranya jadinya jadi cara mandor. Kerjain nomor sekian, prak, lu ngerjain, ayo mana yang belum selesai, gitu loh. Enggak, sekarang gini Ki, ya kan kalau Walaupun tempat-tempat udah kita 13 kerja kan, ya. iya tempat-tempat kita kerja kan ada yang namanya asisten guru kan. Kenapa di sekolah-sekolah yang berbasiskan kurikulum pemerintah ini kok nggak ada sih yang namanya asisten guru di situ? Nggak ada yang bayar. Enggak, seharusnya kan bisa berjenjang gitu loh. Maksudnya berjalan Pendidikannya berjenjang gitu kan. Jadi di mana di situ sekolah ini ada mungkin yang ini belum siap menjadi seorang guru, dia bisa mendampingi dulu di kelas untuk belajar gimana sih, atau mungkin bisa diambil dari mahasiswa yang kuliah di pendidikan gitu loh ya kan. PPL tuh masih ada. Nah itu untuk menjadi asisten guru di kelas, sehingga dia dapat pembelajaran yang di dunia nyatanya lah, bagaimana bekerja sebagai seorang guru gitu kan. Tapi kan itu kan jadinya dia diminta untuk ikut sistem yang ada di kelas itu. Ya kembali lagi sih, dasarnya adalah sistem utama di sekolah tersebut toh. Ya sebetulnya ada dua cara. Cara top down adalah pemerintah punya kebijakan untuk menyamaratakan standar kualifikasi guru satu. Yang kedua standar. Kan udah. Bukan standar, pertama kamu berpendidikan. Standar sikap yang harus ada di guru-guru ini, maksudnya. Pasti ada indikatornya. Iya. Kalau lagi kan top down tuh, ada yang buat kebijakan, kita mengikuti kebijakan. Hierarki dari atas ke bawah. Nah, ada lagi yang sistemnya sistem ini dari bawah Iya. down to top. Iya. Jadi dia mestinya kita ini sesama guru saling mengedukasi, saling mencerahkan, saling kita bikin sharing-sharing. Apa yang dikerjakan teman-teman juga di beberapa komunitas begitu, Bang. Iya, iya. Empowering the society. Jadi Iya. kita ajak nih, jangan begitu. Ini kalau begitu muridnya begini gitu. Jadinya dari sesama peer. Nah, Iya, itu juga yang sebetulnya bisa dikerjakan sebagai bagian dari sistem. Kita ada dalam sistem nih. Iya betul. Nah, kembali lagi ke sekolah candu, bisa nggak kita kemudian mengubah mindset bahwa
murid itu harus nurut. Ya itu dia makanya Ki, kalau gue punya pernyataan kayak gini nih ya. Jadi negara udah selesai reformasi, sistemnya udah demokrasi, tapi kok sistem pendidikannya masih banyak otoriter. Nah, itu yang mesti Iya kan? Kalau gue bingung, Bung, kalau tiba-tiba kelas gue diem, Bang. Terus tiba diem, gue ngomong, kok jadi diem? Karena takut sama lu Ki, atau mungkin lu nggak nampak. Bisa jadi. Ada kemungkinan pasti ada. Murid-murid gue yang nonton. Kalau gua, ini pengalaman gua ngajar kalau muridnya diem, gua malah mati gaya. Sama gue, mati gaya. Kenapa ya lu? Pada Iya. belum sarapan. Biasanya Interaksi, enggak. bawel, tanya gitu Tunggu, kan. biasanya itu di awal tahun ajaran. Ketika gua masuk kelas baru, Jet lag. ya kan, Jet kelas lag. baru, nah murid juga murid baru ketemu dengan sosok guru yang tinggi, agak menyeramkan, yang gede, suaranya begini kan, Melotot. kaget. Dulu gua pernah pengalaman gua ya, ini bicara pengalaman ya, gua masuk ya kan, murid nangis, gua bingung, ini kenapa nangis? Takut Gua bingung sama kan? Om Saril. Takut sama Om Saril, gua ketawa dulu. Sampai orang tuanya datang, pengen kenalan. Kenapa anak Yang dia mana sih mungkin? orangnya, Om Ya, Saril itu? Iya, orang tuanya mana sih? Akhirnya tuh orang tua datang ketemu, lo Om Saril itu baik kok. Malah bapaknya gondrong, nggak sama bapaknya gua. Bapaknya pemain musik ya kan. Guanya biasa aja, gua ketawa ngakak. Cuman ya lagi-lagi pada saat itu memang guru cowok sedikit sekali, minim. Iya. Ya, minim sekali. Nah, gua masuk dalam komunitas baru. Nah itu Itu awal-awal kejutan buat gua. awal-awal Awal gua jadi gua masuk guru TK itu kan. Itu guru TK. Dan itu jadi kejutan buat gua untuk motivasi buat gua kenapa ya? Akhirnya gua mengeksplor gaya gua, dan gua tahu kapasitas gua sebagai seorang guru. Oh, gua begini ternyata. Dan itu yang gua alamin dan gua nyaman, bukan hanya gua nyaman gitu. Artinya di instansi tempat gua bekerja tuh memberikan kebebasan gua, Iya. memberikan kebebasan gua untuk mengeksplor, dan itu sampai sekarang gua bilang, aduh, ya gua banyak belajar lah dari situ, gua banyak belajar, ya kan, cakep. Makanya kan gua bilang ilmu-ilmu yang gua resap, yang gua dapat gitu kan, gua coba tularkan kepada teman-teman pendidikan, daerah-daerah, terus TK-TK, ya bagi mereka yang aware gitu ya, yang mau, gue juga nggak maksakan, ibaratnya gue mau ngasih hidangan tapi orang itu nggak suka, agak repot juga, tapi ya sekali lagi ya gue pelan-pelan sih, Berarti emang sebetulnya bener ya, jadi Dari awal-awal bawah. emang pada awalnya Iya. di Indonesia itu sekolah itu candu bener ya, berarti gini emang begitu, tapi on proses Iya. pelan-pelan melalui teman-teman kader-kader guru berubah. Iya. Setuju nggak, Bu? Ya, setuju sih, Iya. karena kan pada dasarnya kita ini ex kolonial. Iya. Ya, Nah, sistem kolonial ini mesti pelan-pelan dibuang. Itu Ya. loh.